Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan dari Gus Baha yang tetap memelihara orisinalitasnya. Ya, karena kalau berubah katanya nanti Habib Jindan nyesel ngundangku malah berubah katanya. Bukan yang saya lihat di YouTube katanya gitu ya. Alhamdulillah masih campur bahasa Jawa juga walaupun di sini banyak orang Betawi yang nggak ngerti. Dan Saya bahasa Jawa itu bentuk tawaduk saya. Berarti saya kayak lokal hanya kayak Jawa. Saya sering dikomplain orang. Gus, Anda ini kiai nasional atau bahasa Indonesia? Justru ini bentuk tawaduk saya. Kamu itu nggak pernah rasanya jadi kiai gitu. Nabi-nabi saja dulu aja iskola li kaumi. Jadi hanya terus akhirnya jangan ngawur saja masih punya dalil gitu. Jadi saya bahasa Jawa itu justru tawaduk saya. Saya merasa kiai ya di daerah saya, di komunitas saya. Udah merasa kiai global, kiai nasional. Wong nabi-nabi dulu aja iskola li kaumi. Kecuali banyak Habib Jindan ini yang ila kafatil khalq, yang lainnya itu kaumi semua. Sebenarnya saya tidak ingin berargumentasi supaya kamu tahu bahwa pilihan saya itu ada sanad, itu ada. jadi ngawurnya aja ada sanad ya Gus ya. Dan memang Gus Baha nggak seperti kiai yang lain ya. Mungkin termasuk Kiai Yusuf Mansur atau kayak yang lain. Itu kalau bikin konten kan memang sengaja bikin konten gitu. Kalau Gus Baha lagi direkam aja dia nggak tahu direkam gitu. Tiba-tiba ceramahnya kemana-mana orang denger, terus ngundang-ngundang beliau kemana-mana. Dan yang salah. Nggak mau tapi terkenal. Saya ini nyaur utang gitu kalau duda nggak mau. Iya. Sebetulnya Gus Baha itu yang kita tahu bahwa beliau tidak senang ceramah. Nah, ini pasti benar ya. Saya nggak disalahin. Bayar utang aja. Dan hanya mau diundang kepada dengan orang-orang tertentu termasuk Habib Jindan ya, karena takziman wa takriman. Nah itu karena beliau itu nggak mau ceramah, beliau maunya baca kitab. Jadi insya Allah kalau Habib Jindan ngundang lagi baca kitab, insya Allah beliau mau datang lagi. Insya Allah. Kayak Yusuf Mansur Girian besok ngundang ke Darul Quran. Iya, jadi ini alhamdulillah kita dengar dari beliau, tapi nanti insya Allah kita ada tanya jawab, gak usah khawatir, ilmu Gus Baha masih kita gali lagi. Dan sekarang kita berikan kesempatan, kita mohon perkenannya Habibana Sayyidil Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Janan. Alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas pertemuan yang dan kesempatan yang demikian mulia ini di hari yang teramat mulia, di bulan yang teramat mulia, bulan Muharram, di hari Senin dan bertepatan hari Ashura, hari 10 Muharram 1444 tahun sejak hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh kesempatan yang amat baik. Alhamdulillah kita berkumpul bersama akhina Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiat, keberkahan kepada beliau dan segenap para ikhwanina, sahabat-sahabat kami, Kiai Haji Yusuf Mansur, kemudian juga Sayyid Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas, wal ikhwan wal ahbab, dan Al-Habib Alwi di sini, dan juga teman-teman lainnya semuanya. Ada Kiai Khairullah Ramli, Kiai Jamil, Masya Allah, semua yang hadir di sini. Insyaallah Allah Ta'ala jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la yaj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Mujaddid fi zamanih, beliau menyebutkan bahwasanya syajaratul ukhuwah, pohon persaudaraan, tusga bima'id tazawur wa tuthmir at-ta'awun ala ta'atillah. Sesungguhnya pohon persaudaraan itu harus disiram. Kalau enggak disiram akan mati. Kalau mati maka enggak akan membuahkan, enggak ada gunanya, enggak bakal ada manfaatnya. Berujung untuk ditebang.
maka pohon persaudaraan itu harus dirawat. Dirawatnya adalah dengan tazawur, disiram dengan saling berziarah, saling berkunjung. Alhamdulillah, sebagaimana beberapa tahun yang lalu kita pun juga berziarah ke tempat datuknya Gus Baha di Al-Fakhriyah. Hari ini Gus Baha datang ke Al-Fakhriyah, Masya Allah, min Al-Fakhriyah ila Al-Fakhriyah, Masya Allah. Jadi sebenarnya ya nggak kemana-mana, kalau ditanya di mana lagi di Al-Fakhriyah sudah. Masya Allah, min Al-Fakhriyah ila Al-Fakhriyah. Kemudian juga apabila sudah disiram, dia akan berbuah, dan berbuahnya adalah ta'awun ala ta'atillah, saling bantu di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan yang semacam ini, perkumpulan para talabatul ilm, para pecinta ilmu agama, penuntut ilmu agama, maka ini adalah sesuatu yang disukai oleh Allah, disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita berkumpul ka ikhwah fillah, sebagai orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan bersama al-ikhwah fillah, bersama saudara-saudara yang dijalin persaudaraan karena Allah, itu merupakan sesuatu yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Yaqul al-Imam al-Arif billah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Hadha Al-Habib Ahmad bin Hasan, beliau gurunya, beliau adalah sahabat Sayyid Abbas Al-Maliki, datuknya njitnya Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau yang memberikan nama. Dulu Sayyid Abbas Al-Maliki nggak punya anak laki, dia punya anak laki meninggal, dia punya anak laki meninggal. Hingga akhirnya datang Al-Habib Ahmad bin Hasan, muridnya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Berarti ini adalah agran kepada Syekhana Khalil Al-Bangkalani. Ketika jumpa dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan, minta doa, dibilang kamu bakal dapat anak, tapi dengan syarat kasih nama, ya, namanya nama kami, yakni Sadah Al-Alawiyin Al-Husainiyin. Beliau adalah Al-Hasani, dan di dalam keturunan mereka itu nggak ada yang namanya Alawi. Alawi kebanyakan dari kalangan Sadah Al-Husainiyin. Kalau kamu mau, maka beri namanya kami. Begitu. Siapa namanya? Alawi. Maka Sayyid Abbas menyetujui, baik, dengan syarat, ya, di usia muda, di usia belia belasan tahun, beliau sudah menjadi pengajar di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram zaman dulu yang mengajar orang sepuh semua, 60 tahun, 70 tahun, begitu. Yang 50 tahun mengajar itu jarang. Ini belasan tahun mengajar di Masjidil Haram. Subhanallah, lahir anak, dikasih nama Alawi, dan di usia belasan tahun, di bawah 20 tahun, itu sudah mengajar di Masjidil Haram. Masya Allah, dengan sertifikat atau persetujuan dari para syuyukh yang ada di zamannya tersebut. Fahakadha hadha al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau bilang, ana idza ja'ani al-ikhwan fillah qad taraktu ba'da awradi li'anna al-awrad tuqda wa mujalasatul ikhwan fillah la tuqda. Saya kalau jumpa dengan atau kedatangan orang-orang yang saya cintai karena Allah, majalisus salihin, kumpul dengan para ulama wa salihin, maka terkadang itu mengambil daripada waktu wirid, waktu zikir, dan kebiasaan rutinan amalan wirid saya. Maka saya tinggalkan demi ngebelain untuk majelis yang semacam ini, untuk duduk yang semacam ini. Kenapa? Sebab wirid bisa digodok nanti. Tetapi kalau duduk bersama para salihin, ini nggak bisa digodok. Ya, kesempatannya cuma saat ini aja. Begitu, nggak bisa digodok. Walidzalik, alhamdulillah atas jalsa dan perkumpulan yang luar biasa ini, dari mana kita berbicara dalam perkumpulan ini tentang perhatian kepada turath dan sanad di dalam keilmuan dari para ulama yang berada di wilayah Nusantara ini. Apabila banyak sekarang ini para muslimin, para penuntut ilmu di Indonesia, mereka menimba ilmu, menuntut ilmu ke luar negeri, ke Timur Tengah, kebanyakan di antara mereka. Maka di dalam kurun waktu beberapa tahun yang lalu, sekitar 50 atau 80 tahun yang lalu sampai ke atas, justru
saya tidak bilang para awam dari masyarakat Timur Tengah, tidak, tetapi para ulama Timur Tengah datang ke Indonesia untuk belajar dan berguru kepada para ulama yang ada di Indonesia. Subhanallah. Kalau kita istilahnya para santri kita pergi belajar ke Timur Tengah untuk mengambil sanad, belajar dan berguru. Tapi di masa-masa keemasan ilmu di Indonesia, para ulama dari Timur Tengah, banyak di antara mereka ketika datang ke Indonesia dan berguru kepada para ulama yang ada di Indonesia. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, demikian banyak. Faminal mutaakhirin, di antara para ulama al-mutaakhirin yang demikian adalah al-Imam al-Arif billah, al-Allamah, al-Da'i, al-Kabir, al-Habib Ahmad Mashhur bin Taha, al-Habib Ahmad Mashhur bin Taha al-Haddad. Ada al-Habib Ahmad Mashhur bin Taha al-Haddad, beliau adalah rekan atau agran Sayyid Ali bin Abbas al-Maliki, guru Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Beliau adalah agran al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, agran al-Jad Salim al-Jad Muhammad. Beliau datang ke bumi Indonesia ini di masa itu untuk berguru kepada para ulamanya. Di antaranya adalah al-Imam An-Nagib Sadah, An-Nagib Lisadah al-Alawiyah, al-Imam Alawi bin Muhammad bin Tahir al-Haddad, yang dikubur di mana namanya, di Bogor. Yang ayahnya juga dikubur di Tegal, Al-Habib Muhammad bin Tahir al-Haddad. Beliau datang ke Indonesia berguru kepada Al-Habib Muhammad bin Al-Habib Ali bin Muhammad bin Tahir. Hadha Al-Habib Ahmad Mashhur. Zakar Syekhana Al-Habib Umar, kalau Imam Ahmad Mashhur bin Taha al-Haddad ini beliau aktif giat berdakwah, terutama di wilayah Afrika. Orang masuk Islam di tangan beliau. Itu kadang di majelis beliau itu masuk ke pedalaman, kemudian sudah beliau membaca maulid di sana, baru mulai baca maulid itu di satu kampung, orang-orang kampung mulai datang berkumpul. Dan mereka, kebanyakan dari mereka belum kenal Islam. Datang hadir di situ, di majelis tersebut, di majelis maulid itu, orang yang datang masuk Islam di tangan beliau. Bukan satu, bukan dua, hampir semua yang datang masuk ke dalam agama Islam. Dan tiap yang masuk Islam beliau berikan pakaian. Loh kenapa? Sebab datangnya nggak berpakaian, telanjang. Di Afrika, artinya berpakaiannya masih sangat terbuka. Tiap yang datang diberikan pakaian dan masuk ke dalam agama Islam. Sehingga di hidupnya beliau, di masa hidupnya, masuk Islam di tangannya itu hampir 200.000 orang. Di masa ketika saat beliau meninggal dunia di akhir hayatnya, yang masuk Islam di tangan beliau atau di tangan muridnya 200.000 orang. Habbah idza barakal maula tulagi hubub. Ditelusuri sanadnya, nggak taunya ngajinya di Indonesia juga. Beliau belajar kepada para ulama di Hadramaut. Kemudian juga belajar kepada para ulama di Indonesia, termasuk kepada kakek kami Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi, Kuitang, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Bahkan dulu itu ada seorang ulama besar, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kelahiran Hadramaut. Di Hadramaut berguru kepada Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib, Al-Habib Saleh bin Abdullah. Kemudian berguru juga kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, berguru kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, berguru kepada para ulama, wali-wali besar dari murid-muridnya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Kemudian datang ke Indonesia, beliau datang berguru kepada ulama yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas, yang di Indonesia dulu punya majelis Zawiyah Musalla di Pekojan sana, dulu tinggal di Semarang dan Pekalongan. Masya Allah, hingga akhirnya beliau kembali ke Jakarta, kemudian tinggal di Bogor dan wafat dikubur di sana. Termasuk Al-Imam Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang kita sebutkan ini,
ketika beliau datang ke Indonesia ini, beliau berguru kepada para ulama yang ada di Indonesia, yang saat itu imamnya adalah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang dikuburkan di Surabaya di Ampel. Begitu wafat Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau berguru lagi kepada menantunya Al-Habib Muhammad bin Idrus, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar. Begitu Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar wafat dan meninggal dunia, maka beliau berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Hingga wafat Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dan beliau menjadi rujukan para ulama yang ada di zamannya. Waljad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau memiliki guru lebih dari 360 guru. 360 syekh, lebih dari 300 syekh. Disebutkan oleh kakek dari guru kami, Al-Habib Salim bin Hafidh. Itu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ada Al-Habib Salim bin Hafidh, kakeknya Habib Umar, guru besar. Dan beliau juga adalah kakeknya Al-Habib Ali Masyhur, Syekhana. Dan Habib Masyhur berjumpa dengan Habib Salim bin Hafidh dan berguru kepada beliau. Dalam Minhatul Ilah, Al-Habib Salim bin Hafidh menyebutkan para masyayikhnya, para guru-gurunya, dan sanad beliau kepada para guru-guru tersebut. Ada ratusan di situ. Kemudian menyebutkan satu sosok dari ulama Indonesia. Di antaranya adalah ada beberapa sosok, di antaranya Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Kalau dari segi usia, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dengan Al-Habib Salim bin Hafidh itu beda jauh, umurnya beda. Lebih dari 10 tahun atau 15 tahun, usianya tuh terpaut sangat jauh. Tapi Al-Habib Salim bin Hafidh itu ma'ruf, dikenal tawadhu'nya sangat luar biasa. Sehingga ketika melihat keilmuan seseorang, beliau nggak segan-segan, walaupun usianya lebih muda, untuk minta ijazah dan berguru kepada, mengambil sanad kepada ulama tersebut. Dan ini juga disebutkan Al-Imam Tahir bin Husain bin Tahir. Beliau bersaudara dengan Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Tahir bin Husain wa Abdullah bin Husain. Al-Imam Tahir bin Husain seorang ulama besar, wali besar, guru daripada mufti Betawi Sayyid Uthman bin Abdullah bin Yahya. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ketika beliau datang ke Makkah Al-Mukarramah bertemu dengan ulama Haramain, ditanya tentang keadaan pamannya. Siapa pamannya? Paman beliau adalah Abdullah bin Husain dan Tahir bin Husain. Hadal Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pernah datang ke Indonesia, membangun banyak masjid di Indonesia. Dakwah puluhan ribu orang masuk Islam di tangan beliau di Indonesia. Dan hingga keadaan beliau itu membuat resah para penjajah. Sehingga para penjajah itu mengintimidasi beliau dan bahkan menyihir beliau, menyantet beliau, mengguna-guna beliau. Akan tetapi subhanallah, beliau sembuh, sehat begitu, dan tidak terpengaruh apapun daripada fisiknya, kecuali beliau nggak bisa makan apa-apa, cuma bisa makannya susu. Jadi cuma minum susu. Dan di antara sifat wara'nya beliau, sampai beliau itu punya sapi betina begitu, yang dia perhatikan makanannya harus halal, minumannya harus halal. Nah, susunya dia ngambil dari situ. Jadi kemana pergi dakwah ke pelosok, dia bawa sapinya itu. Dikenal Sahibul Bagarah. Sahibul Bagarah, Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya. Hadal Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Imam Al-Alawiyin. Beliau ini waktu datang ke Mekah, ke Haramain Syarifain, itu beliau ditanya oleh para ulama yang ada di sana. Ditanya oleh para ulama yang ada di sana, an khalihi Tahir bin Husain wa an khalihi Abdullah bin Husain bin Tahir. Maka dijawab oleh Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, amma khali Tahir bin Husain bin Tahir ijtama'at fihi syurut al-imamah al-uzma. Terpadukan pada diri pamanku Tahir bin Husain persyaratan untuk menjadi Amirul Mukminin. Sempurna. Untuk persyaratan untuk menjadi Amirul Mukminin, dan itu nggak gampang. Paling nggak harus menjadi mujtahid mutlak. Wahakadha, dengan segala kesempurnaan yang dimiliki oleh Tahir bin Husain bin Tahir.
Wa amma khali Abdullah bin Husain bin Tahir, adapun pamanku Abdullah bin Husain bin Tahir, takhalla 'anil muhlikat wa tahalla bil munjiyat wa wasfuh ihya wa ziyadah. Beliau telah mengobati dirinya, mensucikan diri dari al-muhlikat. Ihya Ulumuddin ada rubu' muhlikat. Itu beliau sudah selamat dari rubul muhlikat tersebut. Wa tahalla bil munjiyat, semua munjiyat yang ada dalam Ihya itu beliau sudah amalkan dan praktekkan. Dan sifat beliau apa yang ada di dalam kitab Ihya dan lebih lagi. Ihya wa ziyadah. Hadza Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah, hadza al-Imam Tahir bin Husain, kakaknya al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Hadza al-Imam Tahir bin Husain setiap kali berjumpa dengan ulama, mau itu lebih tua ataupun lebih muda ataupun satu level, dia jumpa dengan ulama, maka dia bersimpuh di hadapan ulama tersebut, dia ambil kitab, begitu, mengambil berkah, biarin saya mengambil sanad, mengaji, membaca satu kitab di hadapan ulama tersebut. Subhanallah. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau bilang, saya tidak mendengar satu ulama pun di lembah Hadramaut, melainkan saya datang kepada beliau untuk mengambil, menimba ilmu kepada para ulama tersebut. Dan tidak ada satu kitab ilmu yang ada di Hadramaut, melainkan saya pernah mengkajinya atau dibacakan di hadapan saya. Minimal satu kali. Biasanya berkali-kali dibacakan di hadapan beliau radhiyallahu anhu ardah. Alhasil, dalam sanad keilmuan tersebut banyak para ulama datang ke bumi Indonesia ini berguru kepada wali-wali yang ada di sini. Termasuk juga yang kita sebutkan Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas datang ke Indonesia. Dia berguru kepada Al-Habib Syekh Boto Putih, Syekh bin Ahmad Bafagih. Dan juga ada satu gurunya di Madura, dari Baharun, ulama. Subhanallah. Dia berguru kepada mereka para ulama, wali-wali besar tersebut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wal jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan yang disebut oleh Al-Habib Salim bin Hafidh, Habib Salim bin Hafidh dalam Minhatul Ilah menyebutkan di antara guru saya adalah Sayyid Salim bin Ahmad bin Husain bin Jindan ibni Syekh Habib Bakar bin Salim. Al bin Hafidh dengan sama-sama bin Syekh Habib Bakar bin Salim, kita semuanya. Syekh Abu Bakar punya anak 13 laki-laki, semuanya wali. Semuanya wali besar. Itu di antara putranya Imam Umar Mihdar ibni Syekh Habib Bakar bin Salim yang mengatakan la arda wa adna talamizati mithal Abi Yazid Al-Bustami. Imam Syekh Umar Mihdar ibni Syekh Habib Bakar bin Salim, beliau bilang, saya tidak rela, tidak ridha murid saya yang paling rendah kalau kewaliannya seperti Abu Yazid Al-Bustami. Minimal harus lebih daripada Abu Yazid Al-Bustami. Datuk beliau Syekh Habib Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah ibn al-Imam Abdurrahman As-Saggaf yang hidup 700 tahun yang lalu. Syekh Habib Bakar 450 tahun yang lalu wafatnya beliau. Ada Imam Abdurrahman As-Saggaf, itu beliau punya anak laki 13, semuanya wali. Itu Syawah bilang mithlal Junaid asgharhum. Anak yang 13 yang kewaliannya paling kecil, paling rendah, itu sekali berimam Junaid. Subhanallah, radhiyallahu anhum wa ardhahum. Mereka punya anak 13, semuanya jadi wali. Kita sekarang hatta yang satu, yang dua, ayo kita rawat, kita didik dengan benar. Al-Walid Al-Habib Naufal, itu beliau dapat dari ayahnya Al-Jad Al-Habib Salim bin Jindan. Beliau selalu menasehati, didik anakmu, ajarkan mereka berguru kepada ulama yang bersanad tentu saja, sehingga kalau mereka benar menjadi ulama, maka walaupun kamu bukan orang alim, tetapi kamu menjadi bapaknya ulama. Masya Allah, menjadi bapaknya ulama. Subhanallah, alhamdulillah. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala buat mereka yang mendidik anak-anaknya hingga menjadi para ulama. Dan di situ Al-Habib Salim bin Hafidh menyebutkan bahwasanya Sayyid Salim saya berjumpa ketika mengajar kitab Luma di Masjid Tanah Abang Al-Ma'mur. Artinya di masjid kajian umum, kitabnya kitab Luma.
usul fikih, Masya Allah. Haqi Syirazi, Abu Ishaq Syirazi, sahib Muhadzab Tanbih Luma'. Dan dulu menjadi kajian umum di masjid, diajarkannya pengajian umum kitab Luma' di Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang, masjid tua di situ. Subhanallah. Kemudian saya mendengar ceramahnya, nasihatnya, dan meminta ijazah kepada Al-Jad Al-Habib Salim bin Jindan, dan juga Al-Jad Al-Habib Salim meminta ijazah kepada Al-Habib Salim bin Hafidh. Kemudian Al-Jad Salim menyebutkan di antara para guru-gurunya, banyak di antara para kiai-kiai besar yang ada di bumi Indonesia ini. Umin ajallihim, di antara yang paling agung, yang paling mulia di antara mereka adalah Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani, yang beliau pun juga di dalam hadis musalsal biyaumi Ashura, hadis musal yang nanti insyaallah akan kita bacakan, itu pun juga beliau merujuk sanadnya kepada Syekh Khalil Al-Bangkalani ini, Syekh Maulana Khalil Al-Bangkalani radhiyallahu anhum wa ardahum. Kemudian juga beliau berguru kepada banyak para ulama yang ada di Indonesia ini dan menghidupkan daripada sanad keilmuan tersebut. Dan uniknya, ketika kita menemukan sanad para ulama yang ada di Mekah minal mutaakhirin, ditemukan sanad tersebut baliknya kepada para ulama yang ada di Indonesia juga. Sumber sanad keilmuan dalam ahadis, dalam keilmuan yang ada di Mekah, yang dimana minal mutaakhirin merujuk kepada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, yang mana Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki selalu dan banyak dan hampir di setiap majelis beliau ketika berbicara tentang hadis, tentang keilmuan, tentang sanad, beliau merujuk kepada Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, yang mana setiap kali Jaddi Salim datang ke Mekah, Sayyid Muhammad bin Alwi beliau yang mendampinginya dan belajar berguru kepada Al-Jad Salim. Saat itu usianya masih muda sekali, yang mendampingi ke semua tempat dan belajar kepada Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Saking dekatnya mereka juga hubungan keluarga kami dengan keluarga Al-Maliki, sampai dipersaudarakan antara ayah kami Al-Walid Al-Habib Naufal dengan Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, dipersaudarakan antara mereka oleh Al-Jad Salim dan oleh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Kemudian juga Sayyid Alwi bin Abbas mengambil dari Al-Jad Salim. Al-Jad Salim pun juga mengambil dari Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki dan para ulama yang ada di Mekah. Bahkan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani yang berasal dari Padang, tapi menjadi rujukan ulama dunia, musnidid dunia kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, hingga Al-Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya, Al-Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Yahya, beliau pun ketika jumpa dengan Sayyid Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani saling bertukar ijazah. Wal Habib Ibrahim bin Aqil beliau menguasai sanad keilmuan dari para sadah Al-Alawiyin dan para ulama yang ada di Yaman. Wa Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani yang saat itu memang lebih muda usianya daripada Al Habib Ibrahim bin Aqil, tetapi beliau banyak menimba keilmuan dari para ulama, dan dulu para ulama datangnya semuanya ke Mekah. Jadi di situ beliau meraih keuntungan mendapatkan sanad keilmuan dari semua para ulama yang datang ke Mekah. Hingga Al-Habib Ibrahim bin Aqil yang sepuh juga meriwayatkan kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, dan saling bertukar ijazah, dan dengan begitu terhubung sanad antara barat dengan timur. Subhanallah. Dan semuanya itu berhubung dengan sanad para ulama yang ada di Indonesia ini, radhiyallahu anhum warḍahum. Dan perhatian kepada sanad ini demikian penting. Sebab dikatakan bahwasanya as-sanad min khususiyah hadhil ummah. Sanad adalah keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini dalam umat Nabi Muhammad tetap terjaga hingga zaman kita. Tapi di dalam agama-agama yang lain, ajaran yang lain, nggak ada sanadnya.
Nggak ada sanadnya, nggak ada ketemu. Mereka nisbatkan, oh ini kepada Nabi Isa, ini kepada Nabi Musa. Ditelusuri nggak ada sanadnya. Mengkotek, terputus begitu aja. Subhanallah, dari Israiliyat yang mereka dapatkan. Subhanallah. Wah, adapun yang bersumber dari Israiliyat, apa yang yuwafik dengan ajaran kita, ma yukhalif, bisa kita terima dan kita pakai. Begitu, selama itu nggak ada kaitannya dengan hukum. Apa yang yukhalif, yang bertentangan, maka ya kita tidak terima. Begitu. Khudh min Bani Israel wala haraj wa hakadha. Kemudian juga sampai disebutkan bahwasanya laula sanad lagala man syaa bima syaa. Kalau bukan keberadaan sanad keilmuan ini, maka seseorang akan berbicara semaunya, dengan menisbatkan kepada semaunya. Tetapi harus ada sanadnya, sumbernya dari mana dia dapatkan. Dan sanad bukan cuma dalam keilmuan atau di dalam kitab yang dia baca, tetapi di dalam sanad laisa fin nusus faqat, bukan di dalam nas-nas ilmiah, tetapi sanad di dalam fahmin nusus. Pemahamannya juga harus bersanad. Sebab kalau tidak, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang pemahaman yang tidak bersanad, walaupun dalam Al-Quran, dalam hadis al-musalsal bi mashit turab, kama rawa jaddana al-Habib Salim, Muhammad bin Jandan, itu dalam hadis musalsal bi mashit turab, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan asanidnya menyebutkan, man takallama fil Qur'an bi ra'yihi, dalam riwayat bi ghairi ilm falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi sambil mengusap ke tanah. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran tanpa didasari ilmu, dalam riwayat bira'yihi, menurut saya, kalau nggak salah, saya rasa, Al-Quran pakai perasaannya dia, menafsirkan Al-Quran bira'yihi, maka faliyatabawa, bersiap untuk duduk di singgasana jadi neraka. Sudah punya kursi di neraka, artinya pasti masuk. Waliyadzubillahi min dzalik. Yakni hatta faham di dalam nusus itu harus dengan pemahaman yang bersanad. Termasuk juga dalam metode, dalam cara juga bersanad. Subhanallah, kita sampai cara pidato, cara ceramah diajarin, ada rambunya, ini boleh, ini nggak boleh, ini lakukan, ini jangan dilakukan. Dan bimbingan ini kita dapat dari walidina, ayah kami Al-Habib Naufal bin Salim bin Jandan. Sebagian beliau dapat dari ayahnya, Khatib Indonesia Al-Jad Al-Habib Salim bin Jandan. Sebagaimana beliau dapat dari ayahnya, dari guru-gurunya, begitu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taujihat.